Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kami. Jadi kali ini kami akan membahas tentang kreativitas kuliner, menggali reaksi kimia dalam resep cookies. Nah, bisa kita mulai langsung. Untuk Kak Bilgina, silahkan diperkenalkan. Baik, hari ini kita akan menjelajahi dunia yang menarik dan lezat dari pembuatan cookies. Mungkin kita sering menganggap bahwa membuat cookies hanyalah tentang mencampurkan bahan-bahan dan memanggangnya hingga matang. Namun, di balik setiap gigitan lembut dan aroma yang menggoda, terdapat serangkaian reaksi kimia yang sangat penting. Pada pembuatan cookies, melibatkan berbagai reaksi kimia yang penting untuk menghasilkan tekstur dan rasa yang diinginkan. Dalam presentasi ini, kelompok kami akan membahas beberapa reaksi kimia utama yang terjadi selama proses pembuatan cookies. Inilah topik pembahasan kelompok kami pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Bilbina Firdausi dengan NIM akhir 104 dan rekan saya. Natasha Syafa dengan NIM akhir 103. Ya, Zahratul Naimah dengan NIM akhir 002. Baik, sebelum itu kalian harus tahu apa aja sih poin-poin yang akan dibahas pada hari ini. Nah, yang pertama adalah mengetahui terhadap karakteristik kimia seperti karbohidrat, air, lemak, dan protein cookies yang dihasilkan. Lalu yang kedua adalah menjelaskan penyebab perubahan karakteristik cookies. Yang ketiga adalah menjelaskan bagaimana cara mengendalikan reaksi dalam makanan selama pemrosesan, distribusi, dan penyimpanannya. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu cookies. Nah, cookies merupakan makanan yang dapat dikonsumsi setiap waktu yang banyak digemari oleh banyak kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa maupun orang tua. Nah, cookies adalah jenis biskuit yang dibuat dari adonan tepung terigu yang memiliki rasa renyah dan bertekstur. Cookies juga salah satu produk yang tahan lama. Bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama berkisar antara 3-6 bulan. Secara umum, teksturnya adalah renyah, rapuh, kering, dan berwarna kuning kecoklatan atau sesuai warna bahan yang digunakan. Beraroma harum khas serta terasa lezat, gurih, maupun manis. Lalu masuk pada reaksi kimia dari komponennya. Yang pertama adalah protein dalam tepung terigu. Tepung terigu yang dibuat dari biji gandum yang memiliki kemampuan untuk membentuk gluten yang elastis saat dibasahi dengan air, yang membedakannya dari serealia lainnya. Gluten yang elastis pada adonan mencegah kue untuk rusak ketika dicetak. Jika terigu ditambahkan air, proteinnya dapat membentuk gluten yang membuat adonan elastis, mengembang, dan mampu menahan gas. Lalu yang kedua yaitu karbohidrat. Karbohidrat dalam cookies berperan penting dalam proses pencoklatan dan pembentukan tekstur. Karbohidrat terutama gula terlibat dalam reaksi Maillard dan karamelisasi yang memberikan warna dan rasa khas pada cookies. Reaksi karamelisasi dan reaksi Maillard adalah dua proses pencoklatan yang terjadi saat pemanggangan cookies. Namun, keduanya berbeda dalam mekanisme dan komponen yang terlibat. Karamelisasi adalah proses non-enzimatis yang terjadi ketika gula dipanaskan, mengakibatkan perubahan warna menjadi coklat tanpa melibatkan asam amino. Pada suhu tinggi, gula seperti sukrosa terurai menjadi glukosa dan fruktosa, menghasilkan rasa manis dan aroma yang khas. Sedangkan reaksi Maillard melibatkan interaksi antara gula pereduksi seperti glukosa dan asam amino. Proses ini tidak hanya menghasilkan warna coklat, tetapi juga senyawa-senyawa kompleks yang memberikan aroma dan rasa yang lebih kaya. Reaksi ini lebih kompleks dan dapat mempengaruhi nilai gizi dari produknya. Secara singkat, reaksi karamelisasi fokus pada gula saja. Sedangkan reaksi Maillard melibatkan gula dan protein yang menghasilkan karakteristik rasa dan aroma yang berbeda pada cookies. Yang ketiga yaitu sama proses gelatinisasi yang terjadi setelah pemanggangan, kandungan pati pada bahan mempengaruhi tekstur dan kekuatan cookies. Karena proses gelatinisasi semakin cepat, jumlah air dalam cookies semakin berkurang. Akibatnya, cookies menjadi lebih mudah dipatahkan. Seperti pada tepung yang bersifat hidrofilik, menyerap air dan membantu menjaga kelembapan cookies, semakin banyak pati, semakin baik daya serap airnya, yang berkontribusi pada tekstur cookies yang lembut. Yang keempat adalah lemak. Tujuan utama lemak sendiri adalah untuk membuat produknya lebih lunak. Jumlah lemak yang digunakan mempengaruhi pada rasa, tekstur, dan penampilan cookies. Menurut standar nasional Indonesia, margarin adalah jenis lemak yang umum digunakan saat membuat cookies. Margarin juga membuat cookies lebih kokoh dan berbentuk. Lemak margarin membuat aroma cookies lebih stabil, lemak meningkatkan cita rasa dengan memberikan aroma harum, lemak juga membuat tekstur cookies lebih renyah dan lembut. Akan tetapi terlalu banyak lemak membuat kue memanjang saat dipanggang. Selanjutnya adalah reaksi komponen kimia selama pengolahan dan penyimpanannya. Yang pertama ada reaksi Maillard, adalah reaksi yang berlangsung antara gula dan protein selama penyimpanan.
Yang kedua adalah degradasi vitamin. Selama penyimpanan cookies, vitamin dapat rusak. Ini terutama dipengaruhi oleh cahaya dan oksigen, yang dapat merusak nutrisi penting seperti vitamin A dan C. Penurunan kadar vitamin dapat mencapai 50-59% tergantung pada jenis vitamin dan kondisi penyimpanannya. Yang ketiga adalah perubahan tekstur. Tekstur cookies dipengaruhi oleh suhu dan waktu pemanggangan atau pengopenan. Retrogradasi pati juga dapat membuat cookies menjadi lebih keras seiring waktu. Struktur protein dan lemak juga dapat berubah, sehingga teksturnya pun berubah. Lalu, ada oksidasi lipid, yaitu lemak dalam cookies dapat teroksidasi terutama jika terkena udara cahaya atau suhu tinggi. Ini menyebabkan rasa tengik dan bau yang tidak sedap. Ini dapat dikurangi dengan penggunaan antioksidan atau pengemasan yang tepat, yang dapat mengurangi resiko dan melindungi lemak dari oksidasi. Lalu ada migrasi kelembapan, yaitu perpindahan air antara cookies dan lingkungannya. Cookies seringnya dapat menjadi lembek jika menyerap kelembapan dari udara, dan cookies lembut dapat mengeras jika kehilangan kelembapan dari lingkungannya. Faktor-faktor seperti kelembapan udara dan jenis kemasan berperan penting dalam proses ini. Jadi, kali ini kita akan masuk ke dalam reaksi dalam makanan. Next. Jadi reaksi kimia dalam makanan itu sangat berpengaruh pada batas umur simpan makanan. Terus banyak banget faktor yang mempengaruhi umur simpan pada cookies, mulai dari jenis, kemudian karakteristik cookies, kemudian bahan apa sih yang dipakai, sama kondisi lingkungan sekitar itu gimana. Selain itu, umur simpan cookies itu apa? Jadi umur simpan itu waktu dimana kita produksi si cookies ini sampai dimana cookies ini sudah tidak layak dikonsumsi oleh konsumen. Di sini ada reaksi yang diharapkan ya. Jadi kadar air itu, untuk apa sih kita tahu kadar air dalam cookies itu? Dari menganalisis kadar air itu untuk kita tahu apakah cookies ini bisa bertahan dari mikroorganisme atau tidak. Daya tahannya terhadap mikroorganisme itu gimana. Terus dalam proses pemanggangan juga nanti airnya akan menguapkan. Nah, lalu ada protein. Dalam protein sendiri, cookies itu proteinnya didapat dari kuning telur. Lalu kuning telur itu memberi tekstur lembut. Kemudian dia juga mengikat bahan-bahan lain seperti air atau susu, kemudian tepung, ada juga lemak. Next ada karbohidrat. Dalam karbohidrat ini cookies didapat dari tepung. Jadi gluten dalam tepung itu bisa menahan gas pengembang dalam cookies. Nah, di sini juga ada yang namanya lipid emulsi yang berperan penting pada tekstur dan rasa cookies. Kemudian emulsi yang baik itu dapat membuat adonan lebih homogen, kemudian juga mengunci kelembapan pada si cookies ini untuk mencegah bahan ambiar dan pecah. Next, kita bahas tentang reaksi komponen pangan yang membatasi umur cookies. Yang pertama itu ada air, guys. Jadi cookies itu kan menyerap air ya di lingkungan terbuka, karena di dalamnya tuh ada gula dan juga tepung. Nah, gimana sih cara kita mencegah biar si cookies ini tuh tidak menyerap uap air di sekitarnya? Biasanya itu kita bisa masukkan ke dalam toples, dan juga kita memberi wadah atau tempat simpan yang benar seperti dalam plastik. Kemudian ada karbohidrat. Di karbohidrat ini reaksi kimia yang biasanya tidak diharapkan itu ada retrogradasi pati. Jadi retrogradasi pati ini bisa menyebabkan si cookies ini menjadi keras dan jadi tidak enak. Retrogradasi itu apa sih? Jadi retrogradasi itu adalah proses bertahap yang terjadi pada pati, yaitu pengembalian pati ke struktur yang lebih teratur. Retrogradasi dapat membuat pati menjadi kurang mudah dicerna oleh perut kita. Biasanya juga disebut sebagai pati resisten. Kemudian protein. Selama pemanggangan itu biasanya terjadi denaturasi protein yang berlebihan. Lalu apa yang menyebabkan si denaturasi protein yang berlebihan ini? Jadi itu bisa merusak protein dalam cookies ini, guys. Denaturasi protein itu apa sih? Jadi adalah perubahan struktur protein tanpa pemecahan ikatan kovalen. Dan yang terakhir yaitu lipid. Nah, di lipid ini terjadi oksidasi lemak dalam yang mudah teroksidasi, apalagi jika dia tuh mengandung asam lemak yang tak jenuh. Oksidasi itu dapat membuat cookies itu memiliki bau yang tengik. Jadi dia tidak dia tuh tidak bagus lagi untuk dikonsumsi oleh konsumen. Kemudian jika dia punya kandungan air, apalagi itu dapat memecah trigliserida menjadi asam lemak yang dikhawatirkan mempercepat bau tengik. Terus solusinya apa? Jadi solusinya itu dengan menyimpan cookies ini ke tempat yang lebih kering, kemudian sejuk, dingin, dan terlindung dari cahaya secara langsung. Next. Tadi kan kita bahas tentang gimana cara biar cookies ini tuh tidak cepat melumpem, biar dia tetap kering, biar dia tetap crunchy. Jadi biasanya tuh pada kemasannya. Biasanya orang-orang tuh pakai kemasan pada cookies itu menggunakan plastik. Yang paling sering digunakan itu adalah jenis polietilen dengan kerapatan rendah yang akan sangat fleksibel saat dibentuk dan memiliki penggunaan yang bagus. Apalagi dia tuh tidak terlalu mahal lah untuk para pebisnis yang memulai bisnis cookies. Next, ada faktor.
faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi yang diinginkan. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi yang diinginkan dan tidak. Jadi umur simpan itu tergantung pada interaksi antara reaksi Fatty, kemudian juga oksidasi lemak, juga protein, terus dia juga biasanya tuh dilihat dari resep, terus gimana cara dia dibuat. Nah, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Ika Zarathun. Baik, jadi dalam sebuah pembuatan cookies itu ada sebuah reaksi kimia yang terjadi. Ada reaksi yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. Nah, dari reaksi yang diinginkan ini bisa kita lihat ada yang namanya reaksi Maillard. Apa sih reaksi Maillard itu? Jadi reaksi Maillard ini adalah ketika cookies itu di oven dalam pemanggangan itu dia akan mengalami pemanasan karena suhunya itu. Dan saat dia di oven, dia itu akan mengalami proses pencoklatan. Nah, proses ini dinamakan proses Maillard. Yang kejadiannya dikarenakan oleh faktor suhu juga. Terus yang kedua ada karamelisasi. Nah, karamelisasi ini terjadi saat molekul gula yang sederhana itu dipanaskan pada suhu yang terjadi di atas titik didihnya. Berapa sih titik didihnya itu? Titik didihnya itu 170 derajat Celcius. Nah, di sini cookies ini akan mengalami rasa karamelisasi yang akan mempengaruhi warna, aroma, dan rasa dari cookies tersebut. Yang ketiga ada reaksi air. Reaksi air itu apa? Reaksi air itu ketika penguapan air yang terkandung dalam adonan cookies dapat menciptakan sebuah rongga dan struktur cookies. Nah, jadi saat cookies ini mengalami reaksi air, si cookies ini akan ada sebuah rongga dan dia akan menciptakan rasa yang crunchy gitu. Next. Slide. Oke, jadi terus ada reaksi gelatinisasi. Nah, reaksi gelatinisasi adalah proses yang menjadikan cookies ini memiliki tekstur. Geser sebelumnya. Nah, terus yang kelima ada reaksi denaturasi. Nah, ketika reaksi denaturasi ini terjadi ketika perubahan bentuk normal protein karena terputusnya beberapa ikatan hidrogen. Reaksi ini menyebabkan perubahan bentuk dan warna. Terus yang keenam ada reaksi koagulasi. Nah, reaksi koagulasi ini terjadi saat reaksi denaturasi dan sudah terjadi saat struktur 3 dimensi terurai dan ikatan non-kovalen terputus. Next slide. Di sini ada reaksi yang tidak diinginkan saat pembuatan cookies itu terjadi. Yang pertama ada reaksi oksidasi emulsi. Nah, reaksi oksidasi emulsi ini apa sih? Reaksi oksidasi emulsi ini adalah reaksi yang melibatkan lemak dan oksigen yang dapat menyebabkan penurunan kualitas makanan. Nah, jika terjadi oksidasi emulsi ini, cookies akan mengalami bau yang tengik dan perubahan rasa itu. Nah, maka dari itu dia termasuk reaksi yang tidak diinginkan. Terus selanjutnya ada reaksi Maillard yang berlebih. Nah, reaksi Maillard yang berlebih ini itu dikarenakan oven tadi itu mengalami suhu yang terlalu tinggi. Nah, sehingga dia akan mempengaruhi suhu, rasa, dan teksturnya. Saat proses Maillard ini, jika berlebihan, dia akan menjadi cookies yang tidak diinginkan. Lalu selanjutnya ada reaksi karamelisasi yang berlebihan. Nah, reaksi karamelisasi ini juga mempengaruhi karamel rasa manis dari cookies ini. Jika suhu di karamelisasi ini semakin tinggi, itu akan menyebabkan cookies ini akan menjadi ada rasa pahitnya. Terus ada reaksi penggumpalan atau reaksi sinergisme. Nah, ini terjadi saat imigrasi kandungan air antara bahan yang mempengaruhi kestabilan lemak dan distribusi lemak. Slide. Nah, jadi dari sekian presentasi kami harap kalian dapat mengambil manfaat yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih semuanya, makasih adik Lul.